Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elswa Liviera Madini dengan NIM 24420144030. Di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI, yang berjudul Motivasi dalam Belajar. Nah, pastinya ada dong pendekatan yang dimana kita termotivasi nih untuk belajar dari rasa malas, kayak malas untuk belajar membaca buku. Kita malas semangat untuk scroll TikTok, scroll YouTube atau yang lain, malah bermain HP seperti itu. Ada teknik dan cara bagaimana memotivasi belajar itu agar segera dipulihkan. Nah, yang pertama itu kalian buat perjanjian dalam diri kalian, kayak kita berjanji nih kalau misalnya kita akan belajar selama 5 menit. Nah, biasanya selama 5 menit itu pasti selang-selang waktunya itu ada yang namanya hambatan di 5 menit tersebut. Nah, bagaimana caranya agar bisa 5 menit itu bertahan dan tetap kokoh dalam 5 menit tersebut. Jadi jangan targetkan membaca di sampai bab 2, tapi targetkan sampai bab 3. Nah, itu memberi sinyal dalam tubuh kita kalau misalnya pekerjaan kita ini tidak boleh setengah-setengah dalam 5 menit tersebut. Jadi dalam 5 menit tersebut kita ngomong ke diri kita sendiri kalau misalnya ini sampai 3 bab nih, tidak boleh setengah-setengah. Nah, maka sinyal dalam tubuh kita itu akan merespon. Begitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada pahami the why atau tujuan akhir. Jadi kita kayak melihat nih, apa sih tujuan akhir kita, kayak seberapa paham sih diri kita sama materi yang diberikan oleh dosen atau guru tersebut. Jadi kayak kita terus menerus untuk melihat nih perkembangan dalam diri kita, kayak apa ya tujuan akhirnya begini kita banyak membaca buku atau begini. Jadi kayak tujuan akhir dalam pembelajaran ini kayak gitu. Apa sih dampak jika kita tidak membaca tujuan akhirnya, kayak gitu. Apa sih dampak kalau misalnya kita tidak rajin membaca buku, begitu. Nah, yang ketiga adalah kelola energi itu untuk membagi waktu. Jadi dalam pedoman kita itu bukan diwajibkan, seperti kita itu kayak disuruh atau niat kita untuk belajar atau membaca buku itu selama 25 menit. Biasanya kalau selama 25 menit itu pasti ada hambatan kayak malas lah gini, apalagi kita sudah menyentuh HP. Nah, seperti itu. Itu jangan terlalu dipaksakan kalau selama 25 menit memang tidak benar-benar kuat. Nah, itu kita bisa kayak baring sebentar atau kita setelah itu kita bangkit untuk memulai yang namanya membaca buku atau mengerjakan tugas agar tugas itu cepat selesai gitu. Nah, yang terakhir itu ada menciptakan lingkungan yang kondusif. Bagaimana sih cara menciptakan lingkungan yang kondusif? Pastinya kalau misalnya kita belajar atau mengerjakan tugas, pasti tidak akan mau kan diganggu oleh orang tua atau adik-adik secara langsung kan. Pasti kita pernah kayak namanya belajar tapi berisik gitu. Nah, kenapa kebanyakan dari mahasiswa atau siswa itu mengerjakan tugas di kafe atau di tempat-tempat yang sunyi, agar konsentrasi kita itu tetap ada gitu. Jadi itu memotivasi kita juga untuk terus bangkit, mendorong kita untuk terus belajar begitu, agar kita fokus dan emosional kita tetap terjaga stabil begitu. Kenapa sih kita harus ada motivasi dalam belajar? Bukan motivasi hidup saja, tapi harus ada motivasi dalam belajar. Nah, itu tuh kita itu bisa mengambil pelajaran dari memotivasi diri kita sendiri. Kalau kita memotivasi orang boleh, tetapi kalau dalam diri kita belum ada motivasi dalam belajar, itu belum bisa kita katakan kalau kita itu sehat dalam belajar. Nah, jadi kenapa sih harus ada motivasi dalam belajar? Agar kita itu tidak terbawa emosional atau terlalu jauh, kita tidak
yang namanya tuh terlalu stres dalam pikiran, tidak terlalu jauh, walaupun tugas-tugas itu menumpuk. Nah, hal ini yang bisa kita pelajarin adalah kita harus punya yang namanya memotivasi diri kita agar segera untuk belajar. Selanjutnya ada Abraham Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Maslow ini menjelaskan bahwa motivasi belajar itu muncul karena adanya kebutuhan yang diinginkan atau dipenuhi dalam hierarkinya. Belajar seringkali berkaitan dengan kebutuhan dan harga diri atau esteem dan aktualisasi diri self-actualization, atau seseorang termotivasi belajar karena ingin merasa kompeten dan mencapai potensi penuhnya. Nah, selanjutnya ada teori operant conditioning yang dibawakan oleh Skinner. Jadi Skinner itu melihat bahwa motivasi belajar itu adalah stimulus yang dimana penguatan pada diri kita. Jadi motivasi belajar itu melihat bagaimana sih cara kita itu mengontrol emosi baik secara batin maupun mental. Memotivasi kerja itu wajib banget bagi diri kita, atau kita memotivasi belajar untuk orang lain, seperti itu. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah secara garis besar motivasi belajar itu dapat disimpulkan sebagai motor atau penggerak psikologis yang memberikan energi, mengarahkan fokus, dan menjaga ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan akademik. Tanpa motivasi, proses belajar hanya akan menjadi aktivitas mekanis yang tidak membekas. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya Elsa Olivia Rahmadini, bimbingan dan konseling Islam di semester 4, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.